Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih mengenai hukum Mendel. Kalau sebelumnya sudah membahas mengenai hukum Mendel ke-1, kemudian hukum Mendel kedua, sekarang kita akan membahas mengenai penyimpangan semua hukum Mendel. Ada beberapa macam penyimpangan semua hukum Mendel. Yang pertama adalah mengenai apa yang disebut dengan atapisme atau interaksi gen, yaitu yang merupakan interaksi dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Jadi ada sifat anaknya yang beda sama sekali dengan karakter kedua induknya. Ya, dan sifat tersebut itu hasil interaksi dari beberapa gen. Untuk yang merupakan penjelasannya mungkin kalian bisa baca sendiri. Kita sekarang langsung aja kepada contoh persilangannya. Nah, ini sebelum persilangannya kita lihat dulu. Ini kasus mengenai atapisme, yaitu mengenai bentuk jengger atau pial pada ayam. Di sini ada kalian bisa perhatikan ini yang single, ini yang bentuknya gini disebut single, ini yang disebut dengan pea, ini yang disebut dengan walnut, dan ini yang disebut dengan rose. Ya, nah sekarang kita lihat persilangannya. Jadi dimisalkan, nah ini genotipnya untuk rose tadi, ya, untuk rose. Nah ini yang rose, ini yang rose. Nah, jadi genotip dari rose itu umpamanya pakai huruf R besar, P kecil, P kecil. Jadi cara nulis genotip rose-nya itu gini, ada sepasang gen dominan dan sepasang gen resesif. R besar, P kecil untuk rose disilangkan atau dikawinkan dengan R kecil, P besar. Ini genotip dari penotip pea. Gamet dari ini kan setengahnya dari ini, berarti kan ini satu R besar dan satu P kecil. Begitupun dengan ini gametnya, R kecil dan P besar ini. F1-nya jadi R besar, R kecil, P besar, P kecil. Inilah munculnya walnut, karakter baru yang berbeda dengan kedua induknya. Induknya kan rose dan pea, anaknya ini walnut. Ini walnut hasil interaksi antara gen R besar dengan P besar, menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induknya. Induknya rose dan pea, anaknya walnut. Selanjutnya, bila disilangkan, sesama walnut disilangkan, walnut dengan walnut, R besar, R kecil, genotipnya R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ya. Nah, gametnya seperti menentukan gamet pada saat persilangan dua sifat beda. Ini gametnya R besar, P besar, ini R besar, P kecil, ini R kecil, P besar, ini R kecil, P kecil, ini. Yang ini juga sama, jadi bisa ditulis satu kali aja. Nah ini persilangannya. Ini gamet yang ini kan dimasukkan ke sini. Sebetulnya cara menyilangkannya mah sama dengan yang persilangan di hibrid, ya, dengan persilangan di hibrid. Nah ini perbandingannya. Jadi kalau kalian rinci nanti akan diperoleh rasio penotip itu antara walnut, rose, pea, dan single 9:3 berbanding 1. Jadi perbandingannya ini sama sebetulnya, yang ini mah yang atapisme mah dengan perbandingan pada perbandingan penotip dengan persilangan dua sifat beda. Hanya ya, jadi sama
hanya di sini muncul karakter baru yaitu walnut. Ada 9 walnut di sini. Tuh, ya. Jadi perbandingannya tetap sama kalau di sini ya di atapisme. 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 sama dengan persilangan di hibrid, hanya di sini muncul karakter baru. Jadi kenapa ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel? Karena munculnya karakter baru yang berbeda sama sekali dengan kedua induknya. Induknya Rose dan Pea, sedangkan anaknya ada walnut, ada juga single, ya, yang sama sekali berbeda dengan kedua induknya. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambahkan. Jadi artinya semakin banyak gen dominannya, maka karakternya akan semakin kuat. Jadi polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih, sehingga disebut juga gen ganda. Ya, kita lihat misalnya ini terjadi pada biji gandum yang bijinya berwarna merah. Misalnya disilangkan antara biji gandum yang berwarna putih dengan yang berwarna merah. Kita lihat aja persilangannya. Nah, ini. Nah, ini cara menulis genotipnya. Jadi sama huruf M, tapi kan ada M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Jadi ini tetap aja ini dua pasang gen. Ini juga dua pasang gen, M kecil 1, M kecil 1, dan M kecil 2, M kecil 2. Ini adalah genotip dari gandum yang berbiji merah gelap. Ini adalah genotip dari gandum berbiji putih. Nah, ini gametnya, ini tidak dituliskan gametnya di sini. Di sini harusnya ada gametnya M besar 1 dan M besar 2. Ini gametnya M kecil 1 di sini harusnya, dan M kecil 1, M kecil 2. Ini M besar 1, M besar 2. Disilangkan hasilnya adalah M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Ini genotipnya. Penotipnya ini 100% gandum berbiji merah sedang. Jadi bisa kalian lihat baru sampai di sini juga, ini M besarnya ada 4, warnanya merah gelap. Ini M besarnya ada 2, yaitu M besar 1 dan M besar 2. Ini warnanya merah sedang. Kita lanjutkan. Bila F1 ini disilangkan sesamanya, jadi si gandum yang ini yang berbiji merah sedang disilangkan dengan merah sedang ini. Ini genotipnya. Ya, ini disilangkan sesamanya. Nah, kita lihat, tentunya nanti kan kita harus tahu gametnya. Ini gametnya nanti M besar, sama seperti kalian bisa pakai sistem Garpu. Atau langsung gini, M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Sama yang ini juga. Nah, gamet yang tadi dimasukkan ke sini. Sama seperti yang persilangan di hibrid. Ini M besar 1, M besar 2, M besar 1, M kecil 2, M kecil 1, M besar 2, M kecil 1, M kecil 2. Ini sama juga ke sini. Ini disilangkan dengan ini, hasilnya ini. Ini disilangkan dengan ini, hasilnya ini, dan seterusnya. Persis seperti persilangan di hibrid. Nah, kita sekarang lihat, urutkan ya, dari M-nya yang terbanyak sampai yang dari M besarnya yang terbanyak sampai yang M kecil semua. Seperti pada di hibrid juga. Nah, ini kan waktu di hibrid juga kita bikin tabel seperti ini ya. Nah, ini M besarnya ada 4 ya. M besar satunya 2, M besar 2-nya 2. Ini M besarnya ada 3, ini M besarnya ada 3, ini M besarnya ada 3, ini M besarnya ada 3. Ini M besarnya ada 2.
ini semua M besarnya ada 2. Ini M besarnya cuma 1, ini tidak ada M besarnya. Nah, ini yang M besar ada 4, sebut aja misalnya di sini istilahnya merah tua. Yang M besarnya ada 3, ini merah agak tua. Yang M besarnya 2, merah muda. Yang M besarnya cuma 1, ini merah pudar. Yang tidak ada M besarnya berarti berwarna putih. Atau kalian bisa juga menggunakan istilah yang di sini ya, yang M besar 4 merah gelap, yang M besar 3-nya merah, atau merah, yang M besar 2-nya merah sedang, yang M besar 1-nya disebut merah muda. Boleh pakai istilah yang di sini, bisa juga pakai istilah yang ini ya. Nah, tapi untuk menghitung perbandingannya, semua yang merah, ini yang merah tua, merah agak tua, merah muda, dan merah pudar dijumlahkan. Ini semua berarti ada 15. Ini 1 ditambah 4, 5 ditambah 6, 11 ditambah 4, 15. Berarti yang merah ada 15, yang putih ada 1. Artinya, jadi berdasarkan persilangan di atas tadi yang sudah kita bahas, terbentuk gradasi warna biji gandum yang disebabkan banyak sedikitnya akumulasi gen dominan, dalam hal ini gen M besar yang menimbulkan warna merah. Sehingga rasio fenotipnya antara merah dan putih itu 15 berbanding 1. Jadi semua yang merah dari mulai yang paling tua sampai yang paling muda itu dihitung merah ada 15 dan yang putih ada 1. Ini perbandingan penyimpangan semu hukum Mendel polimery ya. Jadi kalau yang tadi yang atapisme, balik lagi sebentar ke sini. Nah, ini kan yang atapisme perbandingan 9331. Ini perbandingannya tetap seperti di hibrid ya, hanya di sini muncul karakter baru. Nah, sekarang beda dengan yang di polimery. Nah, di polimery 15 berbanding 1. Sebetulnya 15, kenapa disebut penyimpangan semu hukum Mendel? Yang 15 berbanding 1, sebetulnya ini kan dari 9331 dijumlahkan kan 16. Ini juga dijumlahkan 16. Jadi yang 9 ya di persilangan di hibrid kan 9331 perbandingan rasio fenotip F2-nya ya. Nah, yang 9 ditambah 3 ditambah 3 kan 15. Nah, berbanding 1, jadi tetap aja jumlahnya 16. Makanya disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah kriptomery. Kriptomery adalah peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Jika gen dominan berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Sekali lagi, kriptomery adalah peristiwa di mana gen dominan yang karakternya akan muncul jika bersama dengan gen dominan yang lain. Jika gen dominannya berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Ini contoh peristiwa kriptomery itu terjadi pada bunga Linaria marokana yang berwarna merah yang disilangkan dengan bunga Linaria marokana yang berwarna putih. Ternyata F1-nya seluruhnya berwarna ungu. Kita lihat persilangannya ya. Nah, ini misalnya. Ini persilangan dari bunga Linaria marokana. Ini yang disilangkan antara tadi kan antara bunga merah dengan bunga putih. Bunga fenotip merah, genotipnya A besar B kecil B kecil. Yang putih genotipnya A kecil B besar B besar. Gamet dari ini A besar B kecil,
gamet dari ini A kecil B besar. Hasil persilangannya F1-nya adalah ini, A besar A kecil B besar B kecil genotipnya. Ini penotipnya ungu. Ya, ini penotipnya ungu. Nanti terakhir ada penjelasannya kenapa bisa berwarna ungu. Ya, sekarang kalau sesama F1 disilangkan. Ya, bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Genotip A besar A kecil B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil B besar B kecil. Ini penotipnya ungu dengan ungu. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini gametnya. Gamet dari ini kan A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Sama ini juga. Nah, kemudian gametnya biasa dimasukkan ke dalam segi 4 papan catur. Ini gametnya. Nih, dimasukkan ke sini. Ini ke sini. Kemudian ini disilangkan dengan ini biasa. Nah, ini udah ditulis di sini penotipnya. Ini berarti kan yang mengandung A besar dan B besar warnanya ungu. Ini berarti ungu. Ini berarti ungu. Ini warnanya ungu. Pokoknya yang ada A besar dan B besar itu akan berwarna ungu. Ya. Dan yang berwarna nah, ini A besar B besar. Ada A besar dan ada B besar. Ini juga ungu. Ya. Nah, ini hanya A besar saja. Yang ada A besar saja warnanya merah. Kita lihat mana yang ada B besar saja. Yang ada B besar saja ternyata putih warnanya. Sama dengan yang huruf kecil semua. Nah, kita lanjutkan ya. Ini sama dengan tadi. Ini hasil persilangan yang ini. Nah, berdasarkan persilangan di atas, sifat yang tersembunyi warna ungu muncul karena ada gen dominan yang berinteraksi sehingga diperoleh perbandingannya ini 9331. Jadi yang tadi ya. Nah, ini kenapa ini berwarna ungu? Jadi A besar itu gen untuk, bisa kalian tulis nanti ya, atau nanti ibu kasih tambahannya catatannya. Ini A besar adalah gen untuk adanya antosianin. Sedangkan B besar itu gen untuk sel yang bersifat basa. Antosianin dalam lingkungan yang basa akan berwarna ungu. Berarti kalau A besar untuk adanya antosianin, berarti A kecil sebaliknya. Kalau A besar untuk ada antosianin, berarti A kecil untuk tidak ada antosianin. B besar ini untuk lingkungan sel yang bersifat basa. Berarti B kecil untuk lingkungan sel yang bersifat asam. Nah, kalian lihat yang di sini aja. Ini kan ada antosianin. Lingkungan selnya bersifat asam. Berarti antosianin dalam lingkungan asam akan berwarna merah ini. Nah, ini tidak ada antosianin, lingkungannya basah. Kan tidak ada zat warnanya juga. Maka dia akan berwarna putih. Sekarang lihat yang ungu. Yang ini. Ini ada antosianin, lingkungannya basah. Antosianin artinya dalam lingkungan basah akan berwarna ungu. Ya. Antosianin dalam lingkungan asam berwarna merah. Antosianin sedangkan yang ini tidak ada antosianin, mau lingkungannya basah seperti ini atau seperti ini, mau lingkungannya asam seperti ini, tetap berwarna putih karena tidak ada antosianinnya. Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Kita lanjut. Jadi perbandingannya, maaf balik dulu bentar. Berarti perbandingannya nanti antara ungu, Linaria marokana berwarna ungu, merah, dan putih. Nah, perbandingannya kalau kalian hitung antara ungu, merah, dan putih, yang ungu ada 9, yang merah ada 3, yang putih ada 4. Bisa dicek nanti ya. Kita lanjut dengan penyimpangan semu hukum Mendel berikutnya, yaitu mengenai epistasis hipostasis.
Epistasis hipostasis merupakan interaksi beberapa gen di mana gen yang bersifat menutup disebut epistasis. Ingat yang menutup ya. Dan gen yang bersifat tertutup hipostasis. Jadi ada gen yang karakternya nanti mendominasi atau menutup dan ada yang tertutup. Epistasis dan hipostasis. Nah, interaksi gen epistasis hipostasis ini bisa berupa gen dominan yang disebut dengan epistasis dominan. Ya, dan jika interaksi terjadi antara gen resesif disebut epistasis resesif. Ya. Contoh pada persilangan berikut. Ini yang tentang epistasis hipostasis itu misalnya terjadi pada warna kulit labu. Nah, ini misalnya contoh persilangan, ini ditulis diagram persilangan epistasis dominan pada buah labu. Tadi kan ada epistasis dominan dan epistasis resesif. Ini yang epistasis dominan. Nah, ini cara nulis genotipnya. Labu putih, P besar, P besar, K besar, K besar, disilangkan dengan labu hijau, P kecil, P kecil, K kecil, K kecil. Gametnya ini P besar, K besar. Ini gametnya P kecil, K kecil. Hasil persilangannya genotipnya ini P besar, P kecil, K besar, K kecil. Dengan fenotip labu putih. Jadi labu putihnya beda. Kalau ini labu putihnya dominan semua ininya. Kalau ini kan homozigot. Kalau ini heterozigot. Nah, si labu putih yang F1 ini, F1 keturunan pertama disilangkan sesamanya. Ini. Labu putih disilangkan dengan labu putih. Nanti akan muncul hasil persilangannya seperti ini. Ya. Ada sebanyak 12 labu putih, ada 3 labu kuning dan 1 labu hijau. Ini pada persilangannya. Bisa kalian coba bikin segi 4 papan caturnya ya. Dengan menyilangkan ini dan ini, kalian cari gametnya, masukkan ke segi 4 papan caturnya ya. Nah, nanti tugasnya kalian melanjutkan ini aja. Tugasnya kalian membuat persilangan ini diselesaikan, dibereskan sampai perbandingan fenotip genotip F2-nya. Ya, itu untuk tugasnya. Nah, sekarang kita lanjut dengan diagram persilangan epistasis resesif pada warna bulu tikus. Misalnya pakai hurufnya ini R dan C. Ini tikus yang bulunya berwarna hitam, genotipnya R besar, C besar, C besar. Yang putih atau albino berarti sebaliknya dari sini. R kecil, C kecil, C kecil. Ini gametnya. R besar, C besar. Ini gamet dari ini. Ini R kecil, C kecil, gamet dari ini. Ini F1-nya. F1-nya ini. R besar, R kecil, C besar, C kecil genotipnya. Fenotipnya hitam. Nah, sekarang kalau sesama F1 ini disilangkan, ini kan, ini disilangkan dengan ini, F1 dengan F1, ini gametnya, ya gamet dari ini sama, ini gametnya, dimasukkan ke sini, sama seperti persilangan di hibrid. Ini dimasukkan ke sini, ini hasil persilangannya. Ini hasil persilangannya. Yang mengandung R besar dan C besar, ini hitam. Semua hitam. Yang ada R besar dan C besar. Berapapun jumlah R besar dan C besarnya. Nah, ini kan tetap hitam. Sekarang yang mengandung R besar saja tapi ada C kecil, ini albino karena berarti C kecil ini yang ini epistasis resesif. Mana cari lagi? Berarti yang bersifat epistasis adalah C kecil ini. Ada lagi. Nah, ini mengandung C kecil saja, ini albino. Mana lagi? Ada lagi enggak? Nah, ini albino. Sedangkan yang mengandung R
kecil saja warnanya menjadi krem. Maka perbandingannya ini, perbandingannya antara bukan kulit ya, bulu, antara bulu tikus yang hitam, kuning, dan putih, perbandingannya 12 berbanding 3 berbanding 1. Bisa kalian cek, bisa kalian hitung ya. Jadi itulah hasil persilangan epistasis resesif dan epistasis dominan. Sekarang yang kelima, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel yang kelima, yaitu mengenai gen komplementer. Gen komplementer merupakan interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud juga tidak akan muncul atau tidak sempurna. Ini misalnya terjadi pada bunga Lathyrus odoratus, di mana terdapat dua gen yang saling berinteraksi untuk memunculkan pigmen bunga. C besar ya, ini gen untuk membentuk pigmen warna. Berarti C kecil sebaliknya, gen untuk tidak membentuk pigmen warna. Gen P besar ini adalah membentuk enzim pengaktif. Pengaktif apa? Pengaktif untuk ini pigmen. Jadi kalau ada C besar dan P besar berarti pigmen akan muncul ya. Nah, sedangkan P kecil berarti sebaliknya dari sini. Kalau P besar itu membentuk enzim pengaktif, berarti P kecil itu tidak membentuk enzim pengaktif. Jadi warna akan muncul kalau ada enzim pengaktif. Warna tidak akan muncul bila tidak ada enzim pengaktif atau ada gennya hanya ini, gen untuk tidak membentuk pigmen. Kita lihat contoh persilangannya. Berdasarkan karakter gen tersebut, maka warna bunga hanya akan muncul jika kedua gen, yaitu gen untuk penghasil pigmen dan penghasil enzim bertemu. Jika tidak bertemu, maka warna bunga yang terbentuk adalah putih. Nah, ini misalnya genotip dari bunga yang berwarna putih. C besar, P kecil. Warna bunganya putih. Ini juga sama, C kecil, P besar. Warnanya putih. Ini memang ada pigmen untuk warna, tapi kan tidak ada enzim pengaktif. Ini ada enzim pengaktif, tetapi kan tidak ada pigmen untuk warna, maka warnanya menjadi sama-sama putih meskipun genotipnya berbeda. Ini gametnya, gamet dari ini C besar. Ini gametnya C besar, P kecil, ini gametnya C kecil, P besar. Hasil persilangannya F1-nya ini. C besar, C kecil, P besar, P kecil. Berwarna ungu. Jadi F1-nya 100% berwarna ungu dengan genotip C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, ini kalau tadi yang ini sesama F1 disilangkan, nah persilangannya kan jadi begini. Nih, ini sesama F1 disilangkan. Yang tadi ya, yang ini. Nih, ungu disilangkan dengan ungu. C besar, C kecil, P besar, P kecil disilangkan dengan C besar, C kecil, P besar, P kecil. Ini gametnya. Gamet dari ini sama ya. Kalian bisa pakai sistem Garpu. Ini gamet dari sini. Ini sama, dimasukkan ke dalam segi 4 papan catur. Ini gamet yang ini di sini, gamet yang ini di sini. Ini hasil persilangannya. Dan kalau kalian cek,
Ini hasilnya. Nih, ini C besar strip, P besar strip, artinya ini yang mengandung C besar dan P besar. Ini ada 9, boleh kalian cek di sini. Kemudian C besar strip, P kecil, P kecil. Ini ada 3 yang C kecil, P besar strips. Ada 3 yang C kecil, P kecil, ada 1. Ibu jelaskan sedikit mengenai ini. Ini C besar strip, P besar, strip itu bisa diisi pertama C besar, P besar, P besar. Kemudian C besar, P besar, P kecil. Kemudian C besar, C kecil, P besar, P besar. Kemudian C besar, C kecil, P besar, P kecil. Terus yang ini, C besar, P kecil, P kecil. C besar, C kecil, P kecil, P kecil. Terus yang ini, C kecil, P besar, P besar. C besar, C kecil, P besar, P kecil. Terus ini C kecil, P kecil, P kecil. Ini bisa dipakai rumus ini untuk supaya kalian bisa mengurutkan genotip berurutan dari mulai yang huruf besar semua sampai yang huruf kecil semua. Jadi kalau kalian hitung kembali ke sini, ini kan ada C besar dan P besar, berarti ungu. Semua yang mengandung C besar dan P besar akan berwarna ungu. Dan kalau dihitung yang ungu itu ada 9, berarti yang putih ada 7. Nih. Jadi perbandingannya antara ungu dan putih pada persilangan ini, persilangan apa? Gen komplementer, ya. Nah, pada gen komplementer antara bunga ungu dengan bunga putih perbandingan 9:7. Kalau dijumlahkan 9:7 kan 16. Jadi yang 7-nya ini adalah kalau diuraikan 3 ditambah 3 ditambah 1 pada persilangan di hibrid. Gitu aja mungkin ya mengenai persilangan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, mudah-mudahan sedikit membantu kalian untuk memahami mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nanti ada satu lagi tugas tambahannya selain tadi yang melanjutkan. Jadi segi 4 papan caturnya tetap seperti ini ya. Ini bisa digunakan seperti ini. Demikian sedikit penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan membantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.